Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa FIFA dan UEFA memiliki peran yang begitu strategis. Hal ini dapat dibuktikan dari peran FIFA dan UEFA sebagai pelindung dan pengembang permainan sepak bola dunia. Karena FIFA dan UEFA merupakan induk federasi sepak bola internasional, maka dari itu mereka memiliki sejumlah legitimasi serta otoritas dalam melakukan penindakan baik internal maupun eksternal dalam kancah sepak bola internasional, seperti halnya memberikan sanksi kepada para pihak oknum yang akan mencoba melanggar aturan dari FIFA dan UEFA tersebut. Lebih lanjut, pelanggaran yang dimaksud dapat berupa berbagai macam bentuk yang salah satunya adalah mencampuri urusan politik ke dalam sepak bola. FIFA dan UEFA tidak segan akan menindak siapapun yang akan mencoba memprovokasi urusan politik suatu negara ke dalam sepak bola. Akan tetapi, respon FIFA dan UEFA yang memberikan dukungan kepada Ukraina dan memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Rusia yang baru-baru ini terjadi tentu membuat berbagai pihak mempertanyakan alasan dasar sikap respon dari FIFA dan UEFA ini yang seolah-olah membentuk suatu pola double standard atau standar ganda. Dalam keterangannya, FIFA dan UEFA berdalih bahwa dukungan kepada Ukraina dan sanksi kepada Federasi Sepak Bola asal Rusia adalah merupakan aksi solidaritas dan kemanusiaan. Pernyataan solidaritas dan kemanusiaan dari FIFA dan UEFA ini pun lantas dikritik oleh banyak pihak karena mengapa dukungan serupa tidak berlaku bagi Palestina sebagai korban konflik atas Israel. Atas pernyataan ini, komitmen netralitas politik FIFA dan UEFA pun dipertanyakan. Kondisi ini mengisyaratkan status FIFA dan UEFA yang ingin mempertunjukkan rasa kepeduliannya. Akan tetapi, mereka lupa kalau dukungan kepada Ukraina dan memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola asal Rusia yang tidak berlandaskan hukum sudah memasuki ranah politik dan bertentangan dengan komitmen netralitas yang awalnya sudah dibangun oleh FIFA dan UEFA. And for peace in Ukraine. FIFA condemns as well the use of force by Russia in Ukraine and any type of violence to resolve conflicts. Any type of violence. Because violence is never a solution. Pada kasus ini, yang merupakan aktor utama adalah FIFA, UEFA, serta Federasi Sepak Bola Rusia atau disingkat RFU. FIFA dan UEFA berperan sebagai organisasi induk olahraga internasional, di mana kedua organisasi ini menjatuhkan sanksi terhadap RFU dengan memberi beberapa hukuman. Hukuman tersebut, seperti timnas Rusia, tidak diizinkan untuk hadir berpartisipasi di seluruh agenda internasional yang diselenggarakan oleh FIFA dan UEFA, termasuk acara terbesar seperti Piala Dunia. Sedangkan peran RFU sebagai aktor utama adalah sebagai objek kajian yang menjadi sebuah persoalan utama. Lalu untuk aktor pendukung, terdapat Court Arbitration for Sport atau disingkat CAS dan International Olympic Committee atau disingkat IOC. Peran dari IOC sendiri adalah dengan memberikan instruksi atau arahan, rekomendasi kepada FIFA dan UEFA untuk menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Rusia yang akhirnya diimplementasikan oleh kedua induk sepak bola internasional tersebut. Sedangkan peran CAS adalah dengan menjadi pihak ketiga atau mediator yang menginvestigasi perihal legal atau kapabilitas hukum dari kedua belah pihak. Dalam kasus ini, tantangan yang pertama terpusatkan pada invasi Rusia yang mendapatkan sanksi serius di dunia sepak bola. Sanksi tersebut tidak equal karena seharusnya diberikan juga ke Israel atas invasinya kepada Palestina. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Israel sudah sangat lama melakukan penyerangan, pembunuhan, perampasan wilayah, bahkan juga kekerasan pada wanita dan anak-anak. Namun hingga kini, tim Israel tidak mendapatkan sanksi apapun dan selalu dapat bermain di berbagai pertandingan di bawah naungan FIFA dan UEFA. Yang tentu saja hal ini berujung pada kesenjangan, diskriminasi, dan pilih-pilih kasus. Tantangan yang kedua adalah perihal legal atau dasar hukum yang digunakan FIFA dan UEFA dalam memberikan sanksi larangan partisipasi kepada RFU. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang cukup serius karena pada dasarnya hingga kini belum ada ketentuan dan aturan dari FIFA dan UEFA
yang secara konkret mengatur seperti sanksi yang diberikan kepada RFU. Dan tantangan terakhir adalah perihal hasil investigasi pengajuan banding yang dilakukan oleh Russian Football Union kepada Court Arbitration of Sport yang hingga kini belum ada kejelasan. Hal ini tentunya memang bukan perkara mudah, mengingat sanksi yang diberikan oleh FIFA dan UEFA ini akan sangat kompleks apabila diruntutkan. Dalam kasus ini, pihak Federasi Sepak Bola Rusia atau RFU mengeluarkan dua strategi utamanya, yaitu yang pertama, mendesak agar pihak Court Arbitration for Sport atau CAS agar segera mengeluarkan penetapan hasil investigasi pengajuan banding dari sanksi yang ditetapkan oleh FIFA dan UEFA. Lalu, untuk strategi yang kedua adalah pihak Russian Football Union akan mengajukan beberapa opsi alternatif seperti pelarangan penggunaan bendera, lagu kebangsaan, dan simbol-simbol negara dalam turnamen di kancah internasionalnya, dengan syarat atlet dan perwakilan mereka tetap diizinkan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam seluruh event dan turnamen sepak bola internasional. Prospek keberhasilan dari Federasi Sepak Bola Rusia atau RFU ini dapat dilihat dari strategi pengajuan banding ke Court Arbitration for Sport yang dinilai efektif guna mengkritisi legal ataupun dasar hukum yang digunakan oleh FIFA dan UEFA. Dalam memberikan sanksi, pengajuan banding ini juga mempersulit proses penyelidikan oleh CAS karena minimnya sumber asas hukum yang digunakan FIFA dan UEFA. Sehingga, hal ini dapat dijadikan prospek keberhasilan dari Russian Football Union. Teori pluralisme sangat pas untuk kasus ini karena dalam teori ini sendiri, semua aktor yang terlibat tentu memiliki peran yang sama penting dalam dunia politik internasional. RFU pun berhak untuk mengajukan banding atas sanksi FIFA dan UEFA, karena dalam teori ini kita dapat melihat bahwa inti dari berbagai pilihan setiap pihak dapat diimplementasikan secara kolektif sebagai jalan untuk menuju perdamaian dan kestabilan. Dapat dikatakan bahwa adanya teori ini adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Sehingga dari teori ini kita juga dapat melihat bahwa adanya ketidakpatuhan FIFA dan UEFA akan komitmennya sendiri, yaitu netral pada urusan politik, telah dilanggar. Sehingga dalam kasus ini kita harus melihat dari pandangan kedua pihak. Sikap kami tentu tidak mendukung dengan adanya standar ganda yang dilakukan FIFA dan UEFA. Karena menurut kami, FIFA dan UEFA seharusnya menjaga komitmen netralitas politik mereka. Pada hakikatnya kan kedua induk sepak bola internasional ini kan menjadi acuan dan contoh dari segala aktor dan segala aspek yang bernaung di bawah mereka. Dan perihal masalah standar ganda FIFA dan UEFA ini tentu sangat disayangkan terjadi karena adanya mispersepsi yang ditakutkan akan berujung pada terganggunya keberlangsungan sistem stabilitas internal dan eksternal sepak bola di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, untuk link referensinya bisa dicek di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan.